Barusan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cantika Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Lalu ada anggota kami, yang pertama adalah Sherin sebagai pemateri pertama, lalu ada pemateri kedua yaitu Mere Valena, pemateri ketiga adalah Lestianti, dan terakhir pemateri yang keempat itu Adit. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang atau pendahuluan dari ekonomi politik dalam kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan produksi dan distribusi dan konsumsi barang serta jasa. Dalam setiap sistem ekonomi, negara memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan adalah kapitalisme dan sosialisme. Perbedaan utama dari kedua sistem tersebut terletak pada seberapa besar peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada Sherin yang akan membahas mengenai definisi ekonomi, kapitalisme, dan sosialisme. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu definisi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi yang berbeda dalam cara mengatur ekonomi. Kegiatan ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, dan kegiatan ekonomi dilakukan oleh mekanisme pasar serta persaingan bebas untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan sosialisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki atau dikendalikan oleh negara atau masyarakat secara bersama dengan tujuan mencapai pemertaan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya, Sherin. Oke, selanjutnya itu peran negara dalam kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalisme, peran negara relatif terbatas karena kegiatan ekonomi sebagian besar dijalankan oleh individu atau perusahaan swasta. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, misalnya dengan membuat peraturan untuk menjaga persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, melindungi hak konsumen dan pekerja, serta menyediakan infrastruktur dan layanan publik seperti pendidikan dan transportasi. Dalam sistem sosialisme, negara memiliki peran yang jauh lebih besar dalam perekonomian. Negara mengendalikan atau memiliki sebagian besar alat produksi, distribusi, serta menggunakan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemertaan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan saya serahkan pada Mere Valena yang akan membahas mengenai kelebihan kapitalisme dan kekurangan kapitalisme. Dipersilahkan. Baik, untuk kelebihan kapitalisme yang pertama, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas karena adanya persaingan antar perusahaan. Kemudian poin yang kedua, memberikan kebebasan individu untuk memiliki usaha dan mengelola bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi karena perusahaan berusaha menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah. Yang keempat, menyediakan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Oke, selanjutnya kekurangan kapitalisme yang pertama dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Yang kedua, kekayaan sering terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Yang ketiga, berpotensi terjadi monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang keempat, kadang kurang memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Suara moderator termute. Maaf. Oke, selanjutnya saya akan alihkan kembali kepada Saudari Lestianti yang akan membahas mengenai kelebihan sosialisme dan kapitalisme. Sosial dan kekurangan kapital sosialisme, maaf. Lesti? Sebentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku moderator Cantika Putri dan anggota kelompok saya, Sherin sebagai pemateri pertama, Mireille Valena sebagai pemateri kedua, Lestianti sebagai pemateri ketiga, dan Adit sebagai pemateri keempat. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu latar belakang dari sistem ekonomi politik dalam kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dalam setiap ekonomi, negara memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan adalah kapitalisme dan sosialisme. Perbedaan utama dari kedua sistem tersebut terletak pada seberapa besar peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Sherin yang akan menjelaskan apa itu definisi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu definisi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi yang berbeda dalam cara pengaturan kegiatan ekonomi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar serta persaingan bebas untuk memperoleh ketentuan. Sedangkan sosialisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dimiliki atau dikendalikan oleh negara atau masyarakat secara bersama dengan tujuan mencapai pemertaan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah peran negara dalam kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalisme, peran negara relatif terbatas karena kegiatan ekonomi sebagian besar dijalankan oleh individu atau perusahaan swasta. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, misalnya dengan membuat peraturan untuk menjaga persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, melindungi hak konsumen dan pekerja, serta menyediakan infrastruktur dan layanan publik seperti pendidikan dan transportasi. Dalam sistem sosialisme, negara memiliki peran yang jauh lebih besar dan
Dalam perekonomian, negara mengendalikan atau memiliki sebagian besar alat produksi dan bertanggung jawab dalam mengatur proses produksi, distribusi, serta penggunaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya alihkan kembali kepada Mere Valena yang akan membahas mengenai kelebihan kapitalisme dan kekurangannya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kelebihan kapitalisme yang pertama, mendorong inovasi dan kreativitas karena adanya persaingan antar perusahaan. Dalam sistem kapitalisme, banyak perusahaan saling bersaing untuk menarik konsumen. Persaingan ini membuat perusahaan terus harus berinovasi, menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan begitu, kreativitas dan perkembangan teknologi juga semakin berkembang. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan individu untuk memiliki usaha dan mengelola bisnis. Kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuka usaha, memiliki perusahaan, serta mengelola bisnis sesuai kemampuan dan ide yang dimiliki. Hal ini memberi peluang bagi individu untuk berkembang, mendapatkan keuntungan, dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi karena perusahaan berusaha menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah. Dalam sistem kapitalisme, perusahaan berusaha menekankan biaya produksi agar dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Untuk itu, mereka biasanya mencari cara produksi yang lebih efisien, menggunakan teknologi yang lebih baik, serta mengatur sumber daya secara optimal agar hasil produksi maksimal dengan biaya yang minimal. Kemudian yang keempat, menyediakan banyak pilihan barang dan jasa bagi konsumen. Karena banyak perusahaan yang bersaing di pasar, konsumen memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa. Mereka bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan, kualitas yang diinginkan, serta harga yang dianggap paling terjangkau. Kemudian slide selanjutnya, kekurangan kapitalisme. Oke, selanjutnya kekurangan kapitalisme yang pertama, dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sistem kapitalisme, orang yang memiliki modal besar biasanya lebih mudah mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara itu, kelompok yang memiliki modal kecil seringkali sulit bersaing. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup besar antara masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, kekayaan sering terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Kapitalisme memungkinkan sebagian kecil orang atau kelompok menguasai sebagian besar kekayaan karena mereka memiliki modal, aset, dan bisnis yang besar. Akibatnya, distribusi kekayaan menjadi tidak merata di masyarakat. Kemudian yang ketiga, berpotensi terjadi monopoli atau persaingan tidak sehat. Dalam beberapa kasus, perusahaan besar dapat menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing yang lebih kecil. Jika hal ini terjadi, perusahaan tersebut bisa menjadi monopoli dan mengendalikan harga atau produksi, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Kemudian yang keempat, kadang kurang memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Karena fokus utama kapitalisme adalah mencari keuntungan, beberapa perusahaan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, misalnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau kurang memperhatikan kesejahteraan pekerjaan demi menekan biaya produksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mei Revalina. Selanjutnya akan saya alihkan kepada Saudari Lesti yang akan membahas mengenai kelebihan sosialisme dan kekurangan sosialisme. Dipersilahkan. Apakah Saudari Lesti sudah ada?
Baik, akan saya alihkan kepada Saudari Sherin saja. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kelebihan sosialisme. Yang pertama, mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Yang kedua, negara menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan bersama dibandingkan keuntungan individu. Yang keempat, distribusi sumber daya lebih merata dan terencana. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kekurangan sosialisme. Yang pertama, inovasi dan kreativitas bisa berkurang karena kurangnya persaingan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan sering lambat karena birokrasi. Yang ketiga, terlalu tergantung pada peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kebebasan individu dalam bersaing bisa menjadi lebih terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada Saudara Adit yang akan membahas mengenai peran negara dalam ekonomi kapitalisme. Maaf, saya alihkan kembali kepada Saudari Lesti yang akan membahas mengenai peran negara dalam ekonomi kapitalisme. Baik, yang selanjutnya peran negara dalam ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, negara memiliki peran yang relatif terbatas dalam kegiatan ekonomi. Negara terutama berfungsi sebagai pengatur dan pengawas agar aktivitas ekonomi berjalan dengan tertib dan adil. Pemerintah membuat serta menegakkan peraturan untuk mencegah monopoli, melindungi hak konsumen dan pekerja, serta menjaga persaingan yang sehat di pasar. Selain itu, negara yang menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, pendidikan, dan transportasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, serta memungut pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, Les. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi sosialisme akan dibahas oleh May Revalina. Oke, baik. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi sosialisme. Dalam sistem sosialisme, negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur perekonomian. Pemerintah mengendalikan atau memiliki sebagian besar alat produksi, serta mengatur proses produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya. Negara juga bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dapat terpenuhi. Melalui kebijakan ekonomi dan program sosial, negara berusaha menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya perkiraan komposisi sistem ekonomi Indonesia akan dibahas oleh Saudara Adit. Oke, di sini saya akan membacakan materi pemikiran komposisi sistem ekonomi Indonesia, kapitalisme dan sosialisme. Sini bagian kapitalisme sebanyak 60% yang menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan sektor memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Contohnya, perusahaan swasta yang berperan dalam ekonomi Indonesia yaitu GoTo Group dan Indofood, artinya
Sebagian besar kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa dijalankan oleh sektor swasta. Terus bagian sosialisme ada 40% yang menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan menguasai sektor yang strategis agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Contoh perusahaan memiliki negara yaitu Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri. Oke, materi berikutnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan, terutama dalam peran negara dalam perekonomian. Dalam kapitalisme, negara berperan lebih terbatas dan kegiatan ekonomi banyak dijalankan oleh individu atau perusahaan swasta melalui mekanisme pasar. Sedangkan dalam sosialisme, negara memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu negara. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kalau mau nanya, silakan ketik di kolom komentar. Saya. Cantik kamu. Baik, sebutkan nama. Perkenalkan, aku Adelia Gratasya dari kelompok 4. Baik, Aku mau tanya, apa alasan utama banyak negara tidak menerapkan kapitalisme atau sosialisme secara murni, tetapi menggabungkan keduanya? Sekian, oke. Terima kasih untuk saudari Adel. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Baik, perkenalkan namanya. perkenalkan nama saya Citra Albia dari kelompok 6. Di sini pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah sistem ekonomi yang lebih dominan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu negara? Terus mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari saudari Adel yang akan dijawab oleh Lesti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Apa alasan utama banyak negara tidak menerapkan kapitalisme sosialisme secara murni, tapi menggabungkan keduanya? Jadi jawaban kami yaitu banyak negara tidak menerapkan kapitalisme atau sosialisme secara murni karena masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Kapitalisme dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kebebasan berusaha tetapi bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Sementara itu, sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan,
tetapi terkadang dapat mengurangi persaingan dan inovasi. Oleh karena itu, banyak negara memiliki sistem ekonomi campuran, yaitu menggabungkan mekanisme pasar dari kapitalisme dengan peran pemerintah dari sosialisme. Dengan cara ini, negara dapat tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lesti. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mere Valena. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Citra. Tadi pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah sistem ekonomi yang lebih dominan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu negara? Mengapa? Jawabannya iya, karena sistem ekonomi yang lebih dominan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat suatu negara. Karena sistem tersebut menentukan bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana pendapatan didistribusikan, dan seberapa besar peran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Jika kapitalisme lebih dominan, biasanya pertumbuhan ekonomi dan inovasi lebih cepat, tapi berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sebaliknya, jika sosialisme lebih dominan, pemerintah dapat lebih mudah menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Valena. Apakah jawaban kami sudah jelas? Sudah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sama-sama. Udah boleh keluar kan?